Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul haqqil mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wal mursalin. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa ilaikal nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Bapak, Ibu, dan para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan episode kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersama-sama mempelajari, mentadabburi ataupun menelusuri sirah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan niat kita untuk menuntut ilmu di masjid yang insya Allah barokah ini Allah catat sebagai amal solih dan pemberat amal solih kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita yang senantiasa mengharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan para santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas atau mempelajari bab pertama dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yaitu tepatnya pada muqaddimahnya kemarin, yang berisi tentang latar belakang dibuatnya atau dikarangnya kitab ini, yaitu oleh salah seorang pakar sejarah, Syekh Muhammad Al-Khudaibek. Beliau salah satu pakar sejarah dari Mesir. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bab yang kedua dalam kitab ini, yaitu tentang pembahasan tentang silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, tanpa panjang kata kita mulai saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi'ulumihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasab syarif. Adapun pada bab ini pembahasan tentang silsilah beliau yang mulia, silsilah keluarga beliau yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidul Akram. Adapun pemimpin Al-Akram yang mulia, pemimpin yang mulia di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi syarafan nasu biwujudihi. Yang dimana keberadaan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedudukan manusia itu berada di kedudukan yang mulia. Biwujudihi, dengan
keadaan beliau atau dengan berkat adanya beliau. Huwa Muhammad ibnu Abdillah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi ayah dari Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Min zawjihi Aminata binti Wahbin Az-Zuhriyata Al-Qurasyiyata. Dari ibunya atau dari istrinya Abdullah yang bernama Aminah binti Wahb. Nah, salah satu kelebihan dari kitab ini yaitu kitab Nurul Yakin, ketika menyebutkan nasab Nabi atau nasab dari para sahabat, beliau menyebutkan nama istri dari ayahnya atau ibu dari seseorang yang disebutkan di kitab ini. Contohnya di sini Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah dari istrinya yang bernama Aminah binti Wahab. Kenapa ketika disebutkan ibunya itu kitab ini menjadi istimewa? Karena orang-orang Arab dahulu, masyarakat jahiliyah pada zaman itu, seorang laki-laki itu biasanya menikahi antar keluarga. Bahkan tidak jarang juga dalam satu kerajaan itu juga ada perebutan tahta, perebutan kekuasaan. Kalau sekarang ini masih ada nggak Bapak Ibu? Perebutan jabatan itu masih ada. Sekarang bukan kerajaan tapi pemilihan presiden. Bahkan ada yang ingin mungkin saja ada yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan mencalonkan anaknya, bisa saja. Tapi kita kan tidak tahu. Jadi walaupun sekarang konsepnya itu bukan kerajaan, yaitu demokrasi itu pemilihan presiden, tetapi bisa juga ada cara untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, kemudian fa'ahdu Bani Abdi Manaf as-Siqayah wa Rifadah. Akhirnya Bani Abduddar ini bersepakat, ya sudahlah, kita berikan saja beberapa jabatan untuk keturunannya Abdul Manaf. Apa saja jabatannya? Yang pertama adalah as-Siqayah, yang kedua adalah ar-Rifadah. Tadi Siqayah adalah apa? Memberi minum orang yang haji. Kemudian ar-Rifadah apa? Memberi makan orang yang berhaji. Fadamata fihim ila annantah. Fadamata fihim ila annantahata lil Abbas bin Abdul Muttalib. Dan jabatan itu terus menerus turun menurun sampai pernah dijabat oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kan Abdul Muttalib itu punya beberapa anak. Salah satunya adalah namanya Abbas, yang itu nanti juga menjadi ayah dari Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Dan Abbas ini berarti pamannya Nabi Muhammad SAW. Tsumma libanihi min ba'dihi. Kemudian seterusnya dipegang oleh jabatan ini dipegang oleh keturunannya Abdul Manaf. Ammal hijabatu fabaqiyat biyadi Bani Abdiddar. Sementara jabatan hijabah, yaitu orang yang mengurus Ka'bah, yang memegang kuncinya, kemudian bertugas untuk mencuci Ka'bah, membersihkan Ka'bah, kemudian mengganti kiswah kalau di zaman sekarang, itu masih dipegang oleh Bani Abdiddar. Dari keturunannya Abdiddar, anaknya Qusay tadi. Wa qarraha lahum asy-syar'u. Dan jabatan hijabah ini sudah diakui oleh syariat. Artinya ada hadis yang menyebutkan bahwa pemegang kunci Ka'bah atau yang mengurus Ka'bah itu adalah
dari keturunan Abdul Manaf sampai saat ini. Sampai saat ini keturunannya masih ada, keturunan dari Abdul Manaf tersebut. Kalau sekarang namanya Bani Syaibah. Ketika itu pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup, pemegang kunci Ka'bah itu di ijabah ini kemudian diakui oleh syariat. Yang memegang itu keturunannya Abdullah. Ya, karena ketika setelah peristiwa Fathu Makkah atau Nabi Muhammad SAW berhasil menduduki Makkah. Ketika itu Nabi Muhammad setelah Fathu Makkah itu membersihkan seluruh berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Dan pada saat itu yang memegang kunci Ka'bah adalah Usamah bin Thalhah yang ketika itu Usamah bin Thalhah ini belum mengikuti ajaran Nabi Muhammad, belum masuk Islam. Nah, oleh karena itu ketika itu kunci Ka'bah itu mau diambil oleh keturunan dari Abbas, yang ketika itu keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib ini jabatannya adalah Arifadah dan Siqoyah, keturunannya Abdi Manaf. Jadi sekalian saja biar seluruh pemegang jabatan itu dipegang oleh Bani Abdi Manaf. Akan tetapi karena turunnya ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke 53, bahwasanya Allah memerintahkan untuk memberikan amanah kepada ahliha, kepada seorang yang pantas untuk memegang amanah tersebut. Maksudnya itu adalah supaya kunci Ka'bah itu diberikan kepada Usamah bin Thalhah kembali, kepada keturunannya Abdullah. Baik, karena waktunya sudah habis ya, sudah di-cut. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sirah ini di pertemuan selanjutnya, di Jumat Pahing selanjutnya. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mencerahkan, atau paling tidak kita bisa memahami bagaimana silsilah kekeluargaan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.